Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas lanjutan dari manajemen farmasi rumah sakit, ya. Kemarin kita terakhir berarti akreditasi ya, tentang akreditasi rumah sakit. Awal kita ada belajar tentang pengelolaan manajemen, di mana membahas tentang klasifikasi rumah sakit, jenis-jenis rumah sakit, ya. Kemudian instalasi farmasi yang ada di rumah sakit. Kemudian eh, akreditasi rumah sakit ya, akreditasi rumah sakit. Kemarin kita bahas bagaimana akreditasi rumah sakit, terutama untuk manajemen farmasi itu ada di PKPO ya, Nah, tentang pelayanan obat-obatan. Akreditasi rumah sakit itu bahas tentang apa namanya, pentingnya bahwa rumah sakit itu terakreditasi, di mana dengan adanya akreditasi itu membuktikan bahwa pelayanan rumah sakit itu sudah sesuai standar, termasuk pelayanan farmasinya. Nah, hal yang tak kalah penting dalam standar di manajemen farmasi rumah sakit itu tentang keselamatan pasien yang ada di rumah sakit. Ya, jadi keselamatan pasien yang ada di rumah sakit itu merupakan eh, hal yang wajib diterapkan sama rumah sakit untuk mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien, ya, juga untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan standar patient safety. Patient safety itu ada di standarnya WHO tahun 2007 itu mulai dimunculkan sama WHO, tapi sudah sampai sekarang terus diadopsi sama rumah sakit untuk menjaga biar insiden-insiden keselamatan seperti salah obat ya, kemudian salah posisi operasi itu dulu sering muncul, nah, sekarang ini di apa namanya, diterapkan untuk biar tidak terjadi hal seperti itu. Seperti contoh kejadian tahun kemarin ya, di Bogor itu ada rumah sakit di mana bayinya ketukar. Ya, bayi ketukar. Hal ini kenapa terjadi seperti itu? Nah, mungkin karena identifikasi pasiennya nggak tepat. Nah, itu kalau misalkan terjadi seperti itu gimana akhirnya? Ya rumah sakit harus bertanggung jawab ya. Kemudian ada insiden juga salah pemeriksaan ya. Ada satu pasien masih nona, kemudian hasil laboratnya menyatakan bahwa dia positif hamil. Nah, itu jelas karena salah identifikasi ya. Sehingga hasil pemeriksaannya itu mencelakai pasien ya kalau misalkan seperti itu. Nah, salah satunya untuk mencegah itu tidak terjadi, kita ada namanya sasaran keselamatan pasien. Nah, biasa kita singkat dengan SKP. Nah, tujuan dari SKP itu untuk mendorong bagaimana rumah sakit itu bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang bisa menunjang tercapainya keselamatan pasien. Jadi sebenarnya insiden itu mungkin aja terjadi. Sampai sekarang pun kita mungkin aja masih ada terjadi. Tapi dengan adanya standar keselamatan pasien ini diharapkan kita bikin perbaikan-perbaikan biar tidak terjadi insiden itu berulang lagi. Ya. Contoh misalkan salah ngambil obat, salah manggil nama pasien, tadi ya salah hasil laboratoriumnya harusnya diberikan pada Pak Joko, gimana ya, ternyata pasiennya adalah Mbah Joko. Nah, itu karena tidak diidentifikasi dengan baik. Nah, ada 6 sasaran keselamatan pasien. Identifikasi pasien dengan benar, meningkatkan komunikasi yang efektif, kemudian yang ketiga meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. Nah, ini sebenarnya semua obat-obatan harus kita tingkatkan keamanannya, tapi yang ada dalam sasaran keselamatan pasien ini utamanya adalah obat-obatan yang harus diwaspadai atau kita biasa singkat dengan HAM, High Alert Medicine ya. High Alert Medicine itu artinya obat-obat yang uh, berpotensi tinggi kalau itu sampai salah diberikan itu akan mencelakakan pasien. Kemudian yang keempat, memastikan sisi benar dan prosedur yang benar, pasien yang benar pada saat tindakan atau pembedahan. Nah, misalkan pasien operasi, harusnya dia operasi usus buntu, tapi yang dioperasi hernia. Nah, misalkan gitu ya. Karena apa? Posisinya tidak benar. Kenapa hal ini penting? Karena pasien itu kalau sudah masuk ke dalam ruang operasi, dia biasanya posisinya adalah tidak sadar, sudah dibius. Ya, kecuali kalau biusnya pakai bius lokal seperti spinal, kayak gitu, dia masih bisa diajak ngomong ya. Nah, tetapi ini harus ada apa namanya,
prosedur untuk memastikan bahwa posisi yang dioperasi, pasien yang dioperasi, tempat operasi, jenis operasinya itu tepat. Kemudian yang kelima, mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan atau kita biasa sebut sebagai risiko infeksi nosokomial atau infeksi yang didapat di rumah sakit. Bukan infeksi karena penyakitnya, tapi infeksi itu terjadi akibat perawatan kesehatan yang tidak baik. Misalkan pasang kateter tapi tidak dengan cara aseptik. Akhirnya pasiennya jadi infeksi saluran kemih. Nah, itu infeksi yang didapat. Dipasang infusnya bengkak atau plebitis. Ya, itu risiko yang didapat. Kemudian yang keenam, mengurangi risiko cedera pada pasien akibat jatuh. Misalkan pasien kepleset di kamar mandi, pasien jatuh dari tempat tidurnya ya. Karena biasanya posisi berangkat itu kan sempit ya, paling sekitar 60 cm. Ya, kalau pasiennya lemu terus menggeledak, nah itu diharapkan tidak terjadi. Nah, ini termasuk sasaran keselamatan pasien. 6 ini harus benar-benar dalam manajemen rumah sakit itu dipahami oleh semua sivitas hospitalia yang ada di rumah sakit. Nah, yang pertama, identifikasi pasien dengan benar. Ini standar yang pertama, bahwa rumah sakit itu menetapkan prosedur untuk menjamin ketepatan akurasi identifikasi pasien. Ya, tujuannya untuk memastikan pasien itu tepat. Ya, sehingga hal itu nanti sampai dia pasien pulang atau pasien meninggal ke rumah sakit, ya tetap si pasien itu nggak keliru gitu ya. Keliru. Nah, identifikasi ini dengan cara gimana? Dipasang gelang identitas, ya. Kemudian ada prosedur untuk mengidentifikasi secara langsung dan tidak langsung. Kemudian ada prosedur pelepasan gelang identitas. Ya, jadi kemudian ada prosedur identifikasi pasien dengan nama yang sama. Jadi, ya, ini yang secara umum. Yang secara khusus ada prosedur identifikasi bayi baru lahir. Bayi baru lahir gimana? Karena bayi baru lahir itu kan jelas dia belum bisa ngomong, ya kan? Nah, jenis kelaminnya mungkin ketutupan, ya, nggak kelihatan ya. Kalau misalkan kan dari fisiknya kelihatan kalau orang dewasa. Nah, sehingga bayi baru lahir itu biar tidak salah, salah tindakan, salah pasien gitu ya, apalagi sampai salah apa namanya yang dibawa pulang itu kan bahaya ya. Ada cara identifikasinya, misalkan dengan tanggal lahirnya, jam lahirnya, kemudian berat badan saat lahir, kemudian ada cap telapak kakinya ya, itu untuk mengidentifikasi. Kemudian dipasang gelang juga. Kemudian prosedur identifikasi pasien saat terjadi bencana. Nah, bencana itu kan pasien mesti datangnya bareng-bareng ya. Kemudian saat dia datang mungkin kondisinya apa? Kondisinya dia nggak bawa kartu identitas, nggak bawa segala macam gitu ya. Makanya perlu diidentifikasi dengan baik. Dan saat bareng-bareng itu kita nggak mungkin akan menanyakan nama pasien satu persatu. Nah, nanti ada caranya identifikasi pasien saat terjadi bencana. Kemudian pasien koma atau nggak sadar, jelas ya. Kemudian identifikasi label penitipan ASI perah. ASI perah jangan sampai nanti ASI-nya itu salah pasien atau salah orang ya. Nanti jadi ASI-nya ibunya dengan anak perempuan, ASI-nya dikasihkan ke anak laki-laki yang malah jadi saudara sepersusuan ya, nanti bahaya. Nah, ini untuk cara mengidentifikasinya ya. Syaratnya bahwa identifikasi pasien itu harus bisa mengikuti pasien kemanapun. Caranya gimana? Dipasang gelang identitas. Ya, ada beberapa rumah sakit yang dulu menggunakan kalung identitas, tapi sekarang kalung gitu ya, kalung kan bisa dilepas dipasang ya. Makanya sekarang terus pakai gelang. Kemudian tidak mudah luntur dan tidak bisa berubah. Jangan sampai kena air, kena alkohol, nanti malah tulisan namanya kabur ya, atau blebor. Kemudian saat kita mengidentifikasi pasien, itu minimal menggunakan 2 dari 4 identitas. Identitas kita itu kan ada nama, tanggal lahir, nomor rekam medis, dan nomor KTP atau nomor induk kependudukan. Nah, jadi kalau kita tanya ke pasien, jangan sampai kita tanya ke pasien itu dengan pertanyaan tertutup, artinya atau jangan jawabannya itu ya dan tidak, jangan sampai ya. Jadi kalau nanya identitas pasien ya kita tanya, mohon maaf namanya siapa. Jadi pasien itu yang menyebutkan namanya. Tanggal lahirnya kapan gitu ya, bawa kartu identitas apa enggak, nah itu misalkan gitu.
Kok tidak dengan alamat? Nah, alamat bisa aja sama ya, seperti saya di sini itu yang namanya Joko itu enek sak dusun aja, sak RT itu enek telu ya. Nah, kan, oke, itu bahaya kalau kita pakai apa namanya alamat, bisa jadi sama. Makanya pakai tanggal lahir otomatis akan berbeda. Kemudian dilarang identifikasi dengan nomor kamar atau nomor pasien. Pasien nomor 10 datang, nah, jangan gitu ya. Ini obatnya untuk pasien nomor 1, untuk pasien nomor 2, nggak boleh seperti itu. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Bisa secara langsung, secara visual, ya. Secara langsung itu menanyakan minimal tadi 2 identitas. Kemudian kalau secara visual itu kita melihat gelangnya, ya. Ya, jadi ini penting. Kemudian kalau apa namanya? Kalau di pertemuan berikutnya ya udah kita cukup secara visual aja, udah tahu kan, udah tahu pasiennya untuk memastikan aja. Itu hal yang penting untuk identitas itu. Nah, ini contoh identitasnya ya, identitas gelang identitas biru itu untuk laki-laki, pink itu untuk perempuan. Kemudian kalau misalkan pasien ada riwayat alergi, kita tambah tanda alergi. Biasanya merah ya. Kemudian kalau pasien itu berisiko jatuh ya, fall risk, kita tambah dengan tanda kuning ya. Jadi misal kalau pasien ya tua, koma, kemudian risiko jatuh, dia ada alerginya juga ya bisa warnanya dalam gelangnya itu dia pakai gelang biru ditambah tanda alergi sama tanda risiko jatuh. Bahkan kalau di tempat kami itu risiko jatuh pasien yang pakai kursi roda itu mesti dikasih apa namanya di lengannya ya kayak pita warna kuning. Jadi dari jauh itu orang tahu, oh dia risiko jatuh. Nanti kalau dia pakai teken atau pakai tongkat ya itu kita kasih. Kemudian yang ungu itu do not resusitasi. Do not resuscitate itu artinya apa? Kalau pasien itu sudah gagal jantung, kita tidak perlu lagi untuk lakukan resusitasi jantung baru, ya, tidak perlu di RJP, ya. Nah, ini ada contoh prosedur ya, dalam prosedur biar semua orang ingat dan semua orang bisa melaksanakannya atau semua petugas bisa melaksanakannya. Misalnya dengan kel nganco, cekel tangan diboco. Artinya apa? Sebelum kita melakukan tindakan, tangannya dicekel, dipegang, terus dibaca identitasnya. Nah, ini kapan kita melakukan itu? Khususnya sebelum melakukan tindakan intervensi atau terapi, misalkan pemberian obat, pemberian darah gitu ya. Kemudian sebelum melakukan tindakan, misalkan mau masang infus, mau melakukan hemodialisa, mau melakukan bilas lambung, ya itu terus apa namanya, mau ngambil darah kayak gitu ya itu kita harus melakukan itu kel nganco, cekel tangan diboco. Tindakan kemudian saat mau melakukan tindakan diagnostik ya itu ya. Kemudian saat menyajikan makanan pasien itu juga harus selalu dipegang kan biasanya kalau kita ngasih makan dulu kalau ngasih apa namanya ransum atau diet ke pasien langsung diletakkan di mejanya. Kita nggak tanya identitas pasiennya ya itu bahaya nanti kalau ternyata dietnya salah, bahaya ya. Karena diet itu juga salah satu unsur dari terapi, ya. Jadi eh, di rumah sakit itu kadang ada diet itu bisa beraneka macam ya. Bubur aja ada yang bubur rendah garam, ada bubur jantung, ya, bubur tinggi serat, ada bubur kecap, itu lagi bubur ya. Nah kalau kita beli di sama yang ada di pasar apa yang di warung makan, menu makanan tuh paling ya maksimal berapa? 25 menu itu sudah banyak ya rumah makan dengan 25 menu. Tapi di rumah sakit menunya itu bisa lebih dari 25 ya. Lebih dari 50 malah mungkin ya. Diet nasi aja nasi ada nasi tinggi kalori, tinggi protein ya. Nasi lemes atau nasi tim ya. Kemudian nanti untuk dietnya ada yang tadi tinggi serat, kemudian diet jantung, rendah garam ya dan lain sebagainya. Banyak banget ya itu baru nasi, bubur, bubur sumsum, macam-macam ditnya. Belum snacknya juga gitu ya, makanan-makanan snacknya. Nah ini panduan, ini juga salah satu prosedur ya, prosedur untuk sasaran keselamatan pasien juga. Panduan sebelum mengambil sampel demi ketepatan identitas pasien, lakukan penempelan stiker. Stikernya harus tepat di spetnya kah atau di tabung
darahnya, dan lain sebagainya. Kemudian ditanya pasiennya, identifikasi 2 dari 4 identitas. Nah, baru kita lakukan coblos untuk ngambil darah, untuk nyuntik, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana identifikasi untuk kasus yang khusus? Ya, kasus yang khusus, contohnya identifikasi pada pasien saat terjadi bencana. Saat terjadi bencana, kan tadi pasien itu enggak datangnya bareng-bareng. Maka kalau saat bencana itu kita cuman pakai 3 identitas, A, B, C. Ya, atau luka ringan, luka berat, dan pasien meninggal dunia. Nah, nanti dikasih kode. Pasien yang datang pertama kok luka ringan, berarti A1. Pasien kedua juga luka ringan saja, A2. Pasien ketiga kok lukanya berat sampai patah tulang dan sebagainya, berarti B1 gitu ya. Kemudian pasien yang ketiga kok meninggal, yang keempat pasiennya meninggal dunia, langsung ditulis C1 ya, yang meninggal pertama, kedua, dan jamnya masuk atau jamnya saat diidentifikasi. Dan waktu identifikasinya nggak lama, cukup kita kasih tahu. Ini nggak perlu tanya ke pasiennya, kita tulis saja A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1 gitu ya. Nah, nanti setelah semua pasien tertangani baru ada petugas yang mengidentifikasi tadi. A1 namanya siapa, alamatnya mana, kasusnya apa kalau pasien sudah baik. Nah, sehingga fungsi dari ABC ini tadi juga untuk laporan statistik kejadian itu bisa tepat di rumah sakit A diterima korban yang luka ringan berapa, yang luka berat berapa ya, luka apa namanya, yang meninggal dunia berapa, kemudian yang selamat berapa, nanti ada tulisan gitu. Identifikasi saat pasien koma juga gitu, barang pasien koma ya harus kita identifikasi, ada ciri khususnya ya, koma karena penyakit apa itu disebutkan di gelang identitasnya. Kalau pasien kita belum tahu identitasnya, kan ada pasien tuh datang ke rumah sakit kecelakaan nggak sadar, Mister X misalkan gitu ya. Nah, tapi Mister X ini ada tandanya ya, Mister X dia masuk ditemukan di mana, waktu masuknya kapan, kemudian apa namanya, jenis kelaminnya, dan lain sebagainya. Itu yang sebagai identifikasinya. Sehingga kalau kita mau memberikan tindakan juga identifikasinya sama dengan di situ ya. Nah, pasien Mister X, KLL ya, korban luka laka lantas atau korban kecelakaan, tidak sadar tanggal berapa gitu ya. Nah, nanti ada tuh pasien yang pernah kita nemu pasien nggak sadar dan nggak ada keluarganya tuh sampai 4 hari gitu ya. Nah, tetap diberikan pertolongan dan diberikan pengobatan dengan identitas yaitu Mister X, tapi dengan identitas yang lain. Kecelakaannya kapan, nggak sadarnya mulai jam berapa, kayak gitu. Identifikasi bayi baru lahir tadi sudah, si juga sudah. Gitu ya. Nah, standar yang kedua, komunikasi yang efektif antar PPA. PPA itu profesi pemberi asuhan. Jadi siapa saja profesi pemberi asuhan itu? Ya ada dokter, ada apoteker, TVK-nya, ada perawatnya, ya. Jadi yang punya profesi-profesi kesehatan dan memberikan pelayanan kepada pasien itu harus bisa berkomunikasi dengan baik. Jangan sampai nanti komunikasinya tidak lengkap. Nah, nanti bisa membahayakan pada keselamatannya pasien, ya. Nah, untuk memberikan apa namanya, komunikasi efektif itu terutama ya pada kondisi-kondisi tertentu, misalkan saat handover serah terima, atau saat kondisi pasien itu ada hasil yang kritikal atau hasil yang mendesak, memang harus dilakukan suatu penanganan. Misalkan ditemukan pasien alergi, ya ini harus ditulis ya. Pasiennya tadi mungkin waktu periksa di poliklinik sama dokternya dia nggak ingat kalau dia alergi. Tapi waktu kita mau menyerahkan obat ke pasien, kita tanya ada riwayat alergi, ternyata dia ada. Itu harus kita tulis dan kita masukkan ke dalam statusnya pasien itu. Sehingga suatu saat kalau dia periksa kontrol lagi, informasi tentang alergi ini sudah diketahui oleh PPA yang lain. Atau misalkan yang dirawat inap, tiba-tiba kok habis diambil darah, kemudian ketahuan kalau HB-nya atau hemoglobinnya cuma 6 atau cuma 7, itu harus segera dilaporkan, harus diketahui. Di statusnya harus ditulis ya, dari laborat harus ngasih tahu. Jadi nggak harus nunggu nanti nek wis wayahe hasilnya diambilin gitu ya, nanti pasiennya setelah meninggal nanti ya. Nah, komunikasi yang efektif itu yang gimana? Komunikasinya yang tepat waktu,
akurat, lengkap, jelas, dan dipahami, ya. Nah, jadi komunikasi tepat waktu, jangan sampai kita menunda-menunda, terutama yang hasilnya kritis. Akurat, akurat apa? Jelas nganunya, apa namanya, hasilnya itu memang bisa dipertanggungjawabkan ya. Oh, alergi, alergi apa? Jelas alerginya. Sehingga itu jadi warning untuk saat kita memberikan terapi. Lengkap ya, lengkap, harus komplit informasinya. Kemudian jelas dan dipahami. Nah, ini ya. Nah, ini untuk mencegah terjadinya potensi kesalahan. Nah, ini bisa juga dilakukan secara lisan, elektronik, ataupun tertulis. Laporannya via WA boleh, tapi dipastikan WA-nya dibaca. Ya. Kemudian apa, ada feedbacknya kalau dia sudah membaca. Ya, terima kasih informasinya, berarti sudah dibaca. Tunggu advice selanjutnya, berarti itu sudah dibaca. Ya. Kalau secara lisan, per telepon juga bisa, misalkan ya, bukan hanya omong-omongan saja, tapi per telepon. Atau tertulis, kalau tertulis sudah diketahui oleh yang apa membaca, ya dikasih tanda, ya kalau sudah diketahui. Ya. Nah, ada beberapa hal yang mengganggu dalam komunikasi efektif ini, yang kalau tidak dilakukan dengan baik, ini bisa mengganggu biasanya apa? Suara, kalau misalkan kita noise ya, suaranya mungkin kurang jelas, kayak gitu ya. Atau mungkin suaranya penyebutan font apa namanya itu nggak tepat. Misalkan apa? Karena nama obatnya mirip. Ini pasiennya, oh ya, karena ISK harus dibahasi Cefixim. Ternyata dicatatnya sama perawatnya Cefixim. Nah, padahal isinya Cefixim dan Cefixim itu sangat beda ya. Sama-sama antibiotik tapi beda. Satu cefalosporin generasi 3, satu cefalosporin generasi 2. Efektivitasnya juga beda. Ya. Kemudian ada gangguan. Gangguan misalkan apa? Pas telepon ada suara motor, suara mobil, suara klakson, terus nggak kedengaran, atau sinyalnya jelek, itu juga ada gangguan ya. Terus ada juga istilah yang tidak umum, ya. Nah, kadang ada itu istilah yang di tempat kita itu lazim, tapi di tempat orang lain itu beda. Misalkan pasien mau di refer atau dirujuk, nah, kita pakai kata refer biasanya ya. Padahal itu pasien rujukan. Nah, sebenarnya sama, tapi kadang istilahnya kan tidak umum. Ya, kalau rujukan mungkin kan sudah umum ya. BLPL boleh pulang ya. KRS keluar rumah sakit itu kadang istilah-istilah itu bisa jadi masalah ya. Dinyebutin tentang alat-alat juga gitu ya. Ada yang nyebutnya bengkok, itu pasien kok bengkok ya, karena memang bentuknya bengkok ya. Ada juga yang ruha, ada padahal itu alat untuk nyanggeng ya. Kemudian kalau di farmasi seperti apa namanya, suspensi antara sirup, suspensi, eliksir, itu kadang harus diperjelas ya. Misalkan sediaan juga gitu. Kita nulis sediaan tetes mata, dikasihnya salep mata, atau salep mata dikasihnya salep telinga. Itu kan bahaya ya. Jadi harus jelas, komunikasinya harus tepat. Gimana biar komunikasi efektif itu ya berjalan? Saat kita menerima instruksi melalui telepon, harus dilakukan menggunakan SPAR atau TBK, tulis baca konfirmasi. SPAR nanti kita lihat kan SPAR seperti apa. Kemudian write down, read back, konfirmasi. Itu penting ya. Kita menulis, membacakan lagi tadi apa namanya yang diinformasikan apa, kemudian kita konfirmasi. Kemudian yang kedua, saat melaporkan nilai kritis pemeriksaan diagnostik itu melalui telepon, kurang dari 30 menit sejak hasil diverifikasi oleh PPA atau pemeriksaan penunjang diagnostik. Jadi ada waktunya ya. Kadang apa, hasil laboratorium itu kalau tidak segera ditindaklanjuti bisa jadi membuat pasien lebih gawat atau bahkan meninggal dunia ya. Misalkan pasien mau operasi, ternyata hasil pasiennya sehat, operasinya elektif atau direncanakan, tapi dari hasil laboratoriumnya ternyata HbsAg-nya positif. Ini harus segera dilaporkan karena alatnya harus disendirikan, atau HIV positif misalkan gitu ya. Nah, itu harus dikasih tahu. Kalau enggak nanti alatnya semua bisa tercemar sama virus hepatitis atau virus HIV kayak gitu. Itu contoh yang singkat. Ya. Obat juga gitu ya. Kadang ada obat yang tindakannya memang harus segera diberikan. Misalnya pasien kejang.
kejang nek obatnya harus nunggu untuk menghindari kejangnya, setelah kejangnya bablas innalillah ya, Kak, ya. Nah, yang ketiga komunikasi efektif saat serah terima atau handover ya, serah terima pasien. Pasien dirujuk dipindah dari ruang IGD ke apa namanya, ke ruang rawat inap atau ke kamar intensif, di rawat jalan juga gitu. Habis pasien dari dokternya, nah ini ada proses handovernya saat ke farmasi, saat pasien diminta untuk periksa radiologi, labora dan sebagainya. Ya, ini pentingnya handover antar PPA, antar unit atau unit perawatan dengan unit diagnostik. Nah, ini prosedur TBK, tulis, baca, konfirmasi. Ya, jadi ya, kalau kita melaporkan bisa dengan metode SOAP, SBAR atau ISOBAR ya. Jadi ada subjektifnya, backgroundnya, ya, atau ada subjektif, objektif, advice-nya apa. Nah, ini dokter melaporkan dan diberikan perintah tindakan. Ini juga harus ditulis, ya, ditulis dengan lengkap. Isi perintahnya apa, nama lengkap dan tanda tangan pemberi perintahnya siapa, nama lengkap dan tanda tangan penerima perintahnya. Kalau dokternya di telepon kan nggak langsung tanda tangan, betul. Tapi nanti saat beliau melihat pasien, melihat statusnya, apa saja yang kemarin atau tadi sebelumnya diperintahkan itu ditandatangani atau dikasih paraf ya. Nah, SBAR itu apa? SBAR itu kalau kita melaporkan pasien pakai ini ya SBAR. Kita apa namanya? Konfirmasi dulu ya. Dok, mohon maaf dari farmasi mau lapor dan pasien situasinya apa? Misalkan ada nih pasien yang dapat resep tapi obat kita baru kosong misalkan gitu ya. Nah, ini padahal pasien kondisinya dia tadi periksa jam berapa, hasilnya pemeriksaan apa, tensinya berapa dan lain sebagainya, backgroundnya apa gitu ya. Nah, ini terus tadi obatnya kosong. Gimana langkah berikutnya ya. Nah, dokternya ngasih asesmen, dinilai situasinya itu obat kosong, tadi tujuannya dia ngasih resep itu untuk misalkan untuk mengurangi gejalanya yang mana, nah, ada penggantinya apa enggak, itu dimasuknya di asesmen. Oh ya obatnya diganti misalkan ya. Oh ya obatnya tetap dikasih tapi tidak harus sekarang, misalkan boleh ditunda gitu ya, itu advice namanya ya, atau assessment. Kemudian rekomendasinya apa yang perlu dilakukan ya, sesuai dengan kondisi. Nah, SBAR ini bisa jadi pengingat kita, oh ya kita kalau lapor itu harus tahu apa namanya situasinya seperti apa, backgroundnya seperti apa. Ini template SBAR. Ya, kalau kita nulis secara WA, identitas apa, pasien rencana operasi, jenis operasinya apa, tanggal jam berapa, itu situasinya. Backgroundnya, tensi, nadi, apa namanya, pernafasannya seperti apa ya. Kemudian hasil laboratnya, EKG-nya itu backgroundnya. Terus asesmen, ini diagnosanya apa, terus rekomendasinya dia dikasih apa. Nah, yang penting ini nama, pelapornya siapa, namanya siapa, dari ruang mana. Kalau farmasi juga gitu ya, situasinya ada resep obatnya kosong atau ada pasiennya alergi, ya ini situasinya ya. Backgroundnya tanda tanya apa, dia sudah mulai alergi sejak kapan, diresepin apa, ya itu bisa kita adop di situ. Kemudian part itu tentang nanti yang tentang obat ya, kewaspadaan obat kita bahas di belakang. Ya, ini yang secara umum yang belum menyangkut tentang farmasi ya, secara langsung. Nah, ini juga ya tadi surgery safety checklist, mencegah salah orang, salah prosedur, salah lokasi. Ini bisa dijadikan satu prosedur sehingga saat apa namanya pasien itu mau dioperasi ada proses time out dulu, leren, berhenti dulu, dicek dulu semuanya. Nah, baru selesai itu dilakukan tindakan. Selesai tindakan, scene out lagi, ditandai dulu. Pasiennya udah tadi operasinya ini yang dilakukan ini, benangnya habis berapa meter, kasanya habis berapa, ada yang ketinggalan apa enggak, nanti jangan-jangan apa, pada alat dulu pernah pasien itu ketinggalan apa namanya eh, kasa ya, kasa yang buat apa namanya menghentikan lukanya ya atau membersihkan lukanya itu tertinggal di perutnya pasien. Nah, padahal kasa itu tidak bisa kalau di ronsen kan kayak baju ya. Nah, makanya sekarang itu ada kasa yang dia bisa apa namanya
dilihat dengan sinar X. Ya, jadi pasien habis operasi di-scan, oh kalau dia ada barang sisa atau barang asing akan kelihatan. Nah, ini proses apa namanya protokol sebelum dilakukan operasi atau saat operasi untuk memastikan bahwa posisi tindakan lokasi itu tepat, ya sisi operasinya. Kemudian yang pasien risiko jatuh itu juga sudah saya sampaikan ya. Jadi baik itu di semua lingkungan rumah sakit ya, di rawat jalan, rawat inap ya, nah itu kita lakukan screening dulu risiko jatuh pasien itu. Ya. Nah, nanti ada pertanyaan screening ini masuk dalam prosedur juga biar keselamatan pasien terjamin ya. Nah, oke sekarang kita masuk ke masalah yang standar 3 atau obat ya. Tentang obat. Nah, terutama kita harus mewaspadai pada obat-obat yang high alert medicine. Nah, jadi rumah sakit bikin prosedur untuk menerapkan proses untuk meningkatkan keamanan penggunaan obat yang memerlukan kewaspadaan tinggi. Apa obat-obat high alert itu? Ya, itu adalah obat yang punya risiko menyebabkan cedera serius pada pasien jika kita menggunakannya dengan tidak tepat. Kok bisa tidak tepat? Bisa ya. Jadi misalkan obat insulin harusnya dapat 4 unit. Kita bacanya tulisan 4-nya kayak ongko songo, jadi masuknya 9 unit. Nah, itu pasiennya gimana? Nah, bisa hipoglikemi, ya kan? Heparin, glukonas itu kalau anu eh, penting ya. Nah, ini untuk itu termasuk jenis-jenis obat alat yang obat risiko tinggi. Kemudian obat yang terlihat mirip atau kedengarannya mirip ya, kita nyebutnya norum, nama obat rupa dan ucapan mirip norum, atau rasa look alike, sound alike. Jadi yang terdengar sama atau terlihat sama. Ya kayak tadi, salep mata dengan salep telinga itu ada yang membedakan hanya prosentasenya kan. Satunya yang salep mata 0,5 miligram, kalau yang nganu bisa sampai 4 miligram, ya kan kalau yang telinga. Kemudian jenis alat yang lain adalah elektrolit konsentrat, di mana obat-obat ini harus diencerkan dulu sebelum memberikannya, ya. Gitu. Nah, ini penting. Kenapa? Kalau nanti tidak diencerkan, terus terjadi misalkan infeksi plebitis pada bekas tusukannya karena pekatnya cairan yang masuk, ya, konsentrasinya tinggi, itu bisa membahayakan pada pasien. Ya. Nah, kenapa obat 3 jenis ini atau 3 ini sebenarnya masih ada lagi ya obat Hekal yang lain. Contohnya apa? Narkotik, psikotropik, ya itu jelas. Kemudian obat-obat anestesi. Hanya ini memang tidak harus ditulis untuk prosedurnya karena sudah ada aturan yang mengaturnya sendiri ya kan. Narkotik psikotropik ada undang-undangannya malah ya. Ini ada resiko kalau kita terjadi kesalahan itu bisa sampai risiko nyaris tidak cedera bahkan sampai sentinel sentinel itu pasien yang meninggal dunia ya. Nah contohnya nih Novorapid obat insulin ya risikonya hipoglikemi kalau kita salah dosis bisa hipoglikemi atau hiperglikemi. Kemudian heparin itu terjadi risiko perdarahan. Nah, misalkan karena hitungannya heparin itu biasanya satuannya mikrounit ya atau apa namanya eh, jumlahnya itu bukan miligram atau gram yang lazim seperti kita, tapi pakai international unit. Ya. Kemudian NaCl 3%. NaCl biasanya kan 0,9% yang fisiologis, yang 3% itu untuk apa? Ya, untuk rehidrasi, untuk perbaikan koreksi mineral yang ada dalam tubuh, misalnya tubuhnya hiponatremi ya, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh bentuk obat yang look alike, sound alike. Cefazolin dan cefoperazone. Ceftriaxone dan cefotaxime ini seringkali terjadi lasa ya. Kemudian Epexol, sirup sama Episan. Nah, karena pabriknya sama Sanbe. Bahkan kita dulu pernah kita nggak pakai Episan dulu karena sudah ada Epexol ya. Epexol obat batuk, Episan itu obat untuk lambung ya atau mah. Nah, ini kalau itu memang mengganggu dan sering terjadi kesalahan, episan itu kan jenisnya yang lain yang isinya sukralfat kan banyak.
ya. Bisa kita pakai sirup sulfat atau yang lainnya. Nah, makanya Epison digeser dari formularium biar tidak apa namanya terjadi lasa dengan yang obat yang lain. Kemudian yang terlihat mirip nih ya, terlihat mirip. Nah, untuk obat-obatan yang lasa tadi, manajemennya gimana? Harus dipasang stiker atau label lasa. Jadi kalau ada tulisan seperti ini, nanti akan dilakukan double check, pengecekan ulang oleh petugas yang lain. Benar nggak ini efek sol? Benar nggak ini Episan? Berarti ya. Ini yang mirip-mirip juga ya. David dengan David. Epinephrine dengan ephedrine, dobutamin dengan dopamin, omeprazol, lansoprazol, valsartan dengan valsartan. Bisa terdengar mirip. Nah, kita bisa bikin daftar ya. Daftar obat yang nantinya akan direvisi setiap tahun sekali. Karena apa? Karena nanti tiap tahun itu mungkin obatnya ada yang berbeda atau berubah ya. Terus daftar obat hek alat ini juga harus ada di tiap unit perawatan ya, sehingga apa, nanti perawatnya juga akan berhati-hati. Nah, ini cara menyimpannya obat-obat HAM ya. Nah, kalau yang lasa harus dipisah posisinya, dikasih jarak ya. Glikasid, glibenclamid 5, nanti glibenclamid yang lainnya di bawahnya gitu ya. Jadi apa namanya, biar tidak keliru waktu ngambil obatnya. Nah, ini saya juga dikasih jarak ya, yang ada ini ada apa namanya, ada stiker lasanya juga, tapi yang stiker lasa nanti dikasih selah atau jeda biar nanti obatnya enggak, kalau jejer nanti kan bisa numplak ke sini ya. Nah, kemudian yang dirawat inap atau di ada lemari khususnya yang untuk obat-obat high alert ya, seperti ini lemari kecil, tapi karena pasiennya yang pakai D40 atau dextrose 40 cuman satu orang, sehingga yang disimpan obatnya cuma satu ini aja, satu jenis ya. Kalau beberapa misalkan pas wabah atau ini sendiri. Kemudian untuk lemari ini harus ada tanda merah atau tanda high alert ya. Aksesnya terbatas, kalau terkunci tidak cemandal gitu kuncinya ya, dan terpisah dengan obat yang lain. Nah, ini juga cara kita melabeli, manajemennya diatur juga ya, melabeli biar tidak terjadi kesalahan pasien. Ya. Nah, melabelinya harus bisa dilihat biar nanti tidak, untuk itu identifikasi obatnya, identifikasi pasiennya nanti betul ya. Nah, untuk obat-obat yang HAM, waktu pemberian harus lakukan double check sebelum pemberian obat atau high alert medicine. Ya. Petugas pertama double check gimana? Ya udah kita ngomong ke petugas berikutnya. Jadi ada dua orang yang berbeda. Petugas tidak boleh sama dengan pengecek yang pertama tadi. Ya, biar nanti ada bukti dan ada saksinya. Nah, ini caranya kita melakukan double check ya. Mau farmasinya mau ngasihkan obat, dibaca, kemudian dikonfirmasi ke petugas yang lain yang beda. Ya. Nah, kalau sudah selesai melakukan pengecekan ganda, kemudian kita kasih tanda atau kita kasih tanda tangan. Ini juga ya, prosedur untuk pelayanan pasien intra dan pasca kateterisasi, pasien jantung ya, pasien jantung. Kemudian bon obat ke gudang, ya itu juga kalau yang lasa kita kasih tanda biar nanti yang ngambilin juga tidak keliru ya. Nah, ini contoh resep pasien dari rawat inap ke farmasi ya. Dan misalnya banyak tuh ya. Non insulin dependent diabetes mellitus with other space complication. Nah, jadi rumah sakit harus menerapkan proses untuk meningkatkan keamanan penggunaan elektrolit konsentrat. Apa sih elektrolit konsentrat? Minimal di rumah sakit itu mesti ada 4 atau 5 dari jenis ini ya. NaCl 3%, KCl, MgSO4 atau magnesium sulfat, kemudian melon gitu ya. Nah, prosedurnya atau aturannya bahwa semua obat-obatan yang tidak digunakan oleh pasien itu disimpan di instalasi farmasi. Ya, jadi misalkan elektrolit konsentrat ya nyimpennya di instalasi farmasi. Nah, nanti mungkin kalau unitnya jauh ya baru ya, ada pertimbangan di situ.
Selain yang nyimpan itu instalasi farmasi, kita bisa juga minta yang berhak nyimpan itu misalkan unit intensif, kamar operasi, kamar untuk melahirkan atau bangsal kebidanan. Nah, karena apa? Ini ya, apa namanya? Termasuk elektrolit-elektrolit konsentrat yang memang harus pemberiannya harus ada prosedur tertentu kayak tadi diencerkan, disuntik, apa namanya? Dilakukan dengan double check dan lain sebagainya. Nah, ini contoh. Untuk nyimpen elektrolit konsentrat di sini ada NaCl 3%. Kemudian MgSO4, KCl, MgSO4-nya ternyata Lasa juga ya, ada yang 20%, ada yang 40% dikasih jarak. Nah, kalau di luar instalasi farmasi gimana nyimpennya? Ya, elektrolit konsentrat kayak tadi di ICU, ya, di Ponek atau apa namanya untuk obstetrik ginekologi kayak gitu. MgSO4-nya diadai sendiri, ya. Nah, ini harus. Kemudian untuk dispensing, untuk melarutkan, itu yang lakukan kan farmasi di EPSC. Saya kira. Oke, lanjut IKP. Ya. Ini beberapa insiden keselamatan pasien yang terjadi di rumah sakit. Misalkan apa? Nicardipin diberinya norepinephrine. Nah, efeknya apa? Tensinya malah nggak naik-naik ya. Hipotensi, tensinya nggak naik-naik. Glimepirid 3 mili dikasihnya glimepirid 1 mili. Ya, akhirnya apa? Gula darahnya jadi tinggi. Kemudian ini contoh-contoh IKP yang pernah terjadi. Nah, kalau ada insiden keselamatan pasien, ya itu ya, mesti kejadian yang tidak diharapkan ya, dan diharapkan. Jadi setiap kejadian sengaja ataupun tidak sengaja dan kondisi itu mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera, itu namanya IKP. Misalkan pasien kita lupa nggak tanya alerginya, ternyata pasien alergi. Ya, itu kejadian ya. Nah, itu harus kita laporkan kalau kita nemu insiden seperti itu. Ya, siapa aja yang menemukan di rumah sakit berhak untuk menuliskan itu dalam formulir insiden keselamatan pasien untuk dilaporkan. Nah, laporan tadi fungsinya adalah untuk kalau misalkan tadi masalahnya dari orangnya, ya berarti orangnya dididik kembali, dilatih. Kalau dari fasilitasnya atau mungkin lingkungannya, pasien terlalu ramai dan sebagainya, sehingga hasil IKP tadi malah justru untuk mendesain pelayanan itu lebih baik. Ada solusinya, gitu ya. Nah, ada beberapa istilah dalam keselamatan pasien di rumah sakit, ya. Gimana ya istilahnya misalkan yang pertama itu kondisi potensial cedera atau KPC, ya. Kemudian yang kedua nyaris cedera KNC. Yang ketiga tidak cedera. Yang keempat tidak diharapkan. Yang kelima itu sentinel atau sentinel event. Kita lihat sendiri. Yang KPC atau potensial cedera, contohnya apa? Misalkan ini apa namanya eh, perawatnya terlalu tinggi, apa pasiennya terlalu banyak, perawatnya sedikit, ya, understaff. Ini bisa terjadi human error. Atau misalnya defibrilator di IGD itu rusak, namun tidak segera diperbaiki. Ya. Meskipun itu tidak terjadi kondisi gagal jantung yang perlu pakai apa namanya defibrilator, tapi kondisinya harus selalu disiapkan. Ya, meskipun tidak diperlukan. Contoh di farmasi juga gitu. Kita menyiapkan anti bisa ular atau abu, injeksi abu. Kan nggak setiap hari ada pasien yang kecokot ulo kan, ya, itu. Sehingga itu juga kita siapkan terus untuk mencegah terjadinya KPC, potensi cedera. Ya. KNJ, nyaris cedera atau nerimis. Nah, ini ada pasien, perawat melakukan transfusi ke pasien, tapi tidak dilakukan jenis darahnya apa, golongannya apa ya, darahnya misalkan dia darah segar atau
plasma saja atau apa PRC ya, pocket red cell atau sel darah merahnya saja. Nah, itu tidak dilakukan pengecekan, tapi kemudian yang perawat yang lain mengetahuinya sehingga dia melakukan pengecekan. Ternyata ya, golongan darah yang diberikan itu beda dengan golongan darah pasiennya. Nah, tapi ini belum sampai dimasukkan ke pasien sehingga ini dianggap nyaris cedera. Ya. Yang ketiga tidak cedera. Nah, kalau tidak cedera ini itu sudah terpapar ke pasien, tetapi tidak timbul cedera. Ya, tadi. Atau misalkan kasusnya obat gitu ya, harusnya pasien dapat apa namanya ambroxol, tetapi diberinya amaril. Amaril itu glibenclamid ya, glimepiride ya. Nah, ternyata petugas yang lain tahu sebelum itu diserahkan ke pasien sehingga diperbaiki. Nah, itu yang nyaris cedera. Kalau yang tidak cedera, ini sudah terlanjur dimasukkan atau diminum sama pasien, tapi pasiennya tidak mengalami gangguan. Nah, itu namanya apa? Nyaris cedera. Ya, tapi ya tetap salah ya. Harus diperbaiki biar tidak terulang. Ya, bila tidak terjadi cedera. Kalau terjadi cedera, itu namanya KTD, tidak diharapkan. Ya. Nah, kemudian kok pasiennya ternyata dapat amaril, pasiennya hipoglikemi, akhirnya terus nggak sadar diri, terus meninggal. Misalnya. Itu namanya kejadian tidak diharapkan. Tapi kalau tidak terjadi apa-apa, ya namanya yang tidak cedera atau kejadian KTC ya, no harm incident. Kalau terjadi, itu namanya harmful accident. Kalau sentinel, itu adalah kejadian yang tidak diharapkan, di mana kejadian tidak diharapkan ini mengakibatkan kematian atau cedera yang serius. Misalkan pasien mau diamputasi kaki kiri, tapi yang dipotong kaki kanan. Nah, ini sudah sentinel. Meskipun pasien ini nggak meninggal dunia, tapi dia kehilangan yang tidak bisa balik lagi. Ya. Nah, ini yang penting. Bahwa keselamatan pasien itu harus punya prinsip-prinsip. Ya, yang pertama, human fallibility atau the error is human. Berbuat salah itu manusiawi. Kita harus sadar satu rumah sakit itu karyawannya bisa sampai 800 sampai 1000 orang. Masuk renek sing tahu salah blas. Ya, mesti ada yang salah. Bahkan mungkin ada beberapa ya, dan itu manusiawi. Kemudian tipe insiden itu ada berbagai macam, mulai dari potensi yang menimbulkan cedera sampai sentinel. Nah, itu harus kita hati-hati ya. Kayak tadi kleru transfusi atau kleru jenis obat. Nah, itu tipe-tipenya harus kita apalin ya, kita pahami karena biar tidak terjadi ya, atau tidak kejadian. Dan meskipun itu potensi kondisi yang potensi menimbulkan cedera ya atau KPC, itu pun tetap harus dicegah. Ya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah sistem approach. Keselamatan pasien itu adalah sistem di mana rumah sakit menjamin keamanan dan keselamatan pasien, baik itu rawat jalan, rawat inap, maupun saat tindakan. Dan semua personel rumah sakit menjadi unsur tertinggi, ya dari unsur yang tinggi, direkturnya, sampai unsur yang terendah, tukang parkir, segala macam ya. Itu bertanggung jawab untuk keselamatan pasien. Ya, kalau lihat pasien kok dari jauh jalannya doyong-doyong, habis minum obat misalkan, ya itu berarti risiko jatuh ya. Hati-hati di situ. Dan prinsip yang keempat, just kultur atau no blaming kultur. Jangan sampai ada insiden itu mengganggu orang untuk melaporkan atau membuat orang takut untuk melapor ke. Kenapa? Kalau nanti takut melapor ke, ya kita nggak tahu perbaikan yang akan dilakukan. Bisa jadi kejadian yang sama akan terulang lagi. Nah, itu yang penting. Kalau yang melaporkan atau yang dilaporkan itu jangan sampai disalahkan ya atau dihukum ya. Nah, makanya dengan adanya laporan ini tujuannya apa? Tidak ada no blaming, tidak ada rasa menyalahkan, tetapi kita bikin biar tidak
kembali terjadi lagi insidennya itu, caranya gimana? Dibikin prosedur lagi, diperbaiki lagi fasilitasnya. Nah, ini untuk meningkatkan keselamatan pasien ya. Dulu di dekat kamar mandi pasien itu tidak ada pegangannya. Ternyata pegangan itu penting. Jadi sekarang semua kamar mandi ada pegangannya. Ya biar nanti apa kalau pasiennya habis apa namanya di kamar mandi dia tidak jatuh dan sebagainya. Kemudian peristiwa yang kelima itu organizational learning by reporting. Ada budaya pelaporan insiden keselamatan oleh seluruh personel yang mengetahui insiden tadi. Ya, kemudian eh, ini dikembangkan terus ya, dimotivasi terus biar tidak lolos ya. Apapun, misalkan kok ada yang melihat ketidaksesuaian dengan prosedur, berpotensi untuk menimbulkan cedera ya KPC, harus dilaporkan, ya, reporting. Baik, saya kira itu tentang keselamatan atau standar keselamatan pasien ya. Standar keselamatan pasien. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, monggo teman-teman. Ada yang mau bertanya dulu? Mungkin belum, Mbak. Belum, Pak. Cara teman ya. Oke. Ya, jadi standar keselamatan pasien itu penting. Kemudian untuk melaporkan kejadian-kejadian atau ketidaksesuaian itu juga penting ya, biar nanti disusun satu ini apa namanya prosedur baru atau untuk meningkatkan apa namanya upaya keselamatan itu lebih terjamin ya. Dan tentu standar itu di di tiap tempat mungkin beda ya, tapi intinya mestinya tetap sama. Karena apa? Mungkin ya untuk noto obat lasa dikasih jarak tertentu, mungkin raknya aja kurang luas atau mungkin lokasinya terlalu sempit dan lain sebagainya. Nah, itu fungsinya kalau itu ternyata mengganggu dan mengakibatkan kesalahan dan mengakibatkan insiden keselamatan pasien, berarti harus diusulkan untuk dirubah ya. Kami dulu punya depo farmasi rawat jalan kecil ya, karena pasien tambah banyak ya kita minta ruangan yang lebih besar. Sekarang ruangannya mungkin sekitar 3 atau 4 kamar ya yang dijadiin satu, lumayan luas sehingga tidak kesulitan untuk meletak barang atau nyimpen barang. Nah, itu termasuk hasil dari pelaporan insiden, karena dulu pernah kejadian insiden yaitu salah ngambil obat atau obatnya numplak ke tempat yang lain ya. Ya, karena dengan adanya kasus IKP itu insiden keselamatan pasien itu bisa merubah. Dulu tempat obat kita pakai kardus obatnya, nah sekarang pakai keranjang yang lebih kuat, lebih kokoh dan lain sebagainya. Caranya gitu. Oke gitu, teman-teman kalau nggak ada pertanyaan kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih perhatiannya. Kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saya tutup pertemuan kita malam hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Mas. Oke. Iya, Pak.